warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helena Juliana dari jurusan Pendidikan Biologi Untirta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika di bidang pertanian. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu rekayasa genetika? Nah, jadi rekayasa genetika itu merupakan ilmu di mana karakteristik organismenya sengaja dimodifikasi dengan memanipulasi materi genetik terutama DNA-nya dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru dengan memanipulasi DNA dan memindahkan dari satu organisme ke organisme yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari rekayasa genetika di bidang pertanian. Nah, yang pertama itu menghasilkan tanaman yang memiliki kemampuan menangkap cahaya yang lebih efektif. Nah, yang kedua itu menggantikan pemakaian produk nitrogen. Nah, yang ketiga yaitu mendapatkan tanaman yang baru yang lebih menguntungkan. Nah, yang keempat yaitu mengurangi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kelima yaitu menghasilkan jenis tanaman yang baru yang tahan terhadap kondisi yang ekstrim. Nah, yang keenam yaitu membantu memperbaiki sifat-sifat tanaman yang memang kurang menguntungkan. Selanjutnya, itu ada metode-metode yang digunakan dalam rekayasa genetika. Nah, yang pertama yaitu transformasi genetika. Nah, transformasi genetika itu merupakan suatu proses mentransfer gen asing yang diperoleh dari tanaman pada suatu spesies tanaman tertentu, atau bisa diartikan sebagai proses untuk mendapatkan tanaman transgenik. Nah, gen asing yang diperoleh dari makhluk hidup tertentu tersebut direkayasa secara molekuler sehingga bisa disisipkan ke dalam genom tanaman. Nah, gen asing hasil rekayasa genetika yang disisipkan pada spesies tanaman itu disebut transgen. Sedangkan tanaman yang tersisipkan transgen itu disebut tanaman transgenik. Nah, tujuan dari tanaman transgenik ini adalah untuk mendapatkan tanaman yang unggul yang lebih baik dari tanaman aslinya. Kedua, ada DNA rekombinan. DNA rekombinan ini merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda, sehingga akan diperoleh organisme yang baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, DNA rekombinan ini melibatkan penyisipan informasi genetika baru ke dalam organisme atau makhluk hidup untuk memberikan kemampuan yang baru. Nah, teknik-tekniknya itu meliputi teknik mengisolasi DNA, teknik memotong DNA, teknik menggabungkan atau menyambungkan DNA, dan teknik memasukkan DNA ke dalam sel target. Nah, yang ketiga yaitu ada PCR. Nah, PCR ini merupakan teknik amplifikasi atau penggandaan gen target dengan menggunakan primer untuk proses inisiasi. Nah, PCR ini digunakan dalam teknik rekayasa genetika untuk memperbanyak gen target sebelum dimasukkan ke dalam plasmid. Nah, plasmid yang sudah dimasukkan ke dalam gen target kemudian akan ditransformasikan ke dalam sel inang dengan tujuan perbanyakan atau memproduksi dalam jumlah yang besar yang kemudian akan diekspresikan. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur dan komponen penting dalam teknik rekayasa genetika. Nah, yang pertama yaitu ada enzim retraksi, yaitu enzim pemotong DNA, di mana berfungsi untuk memutuskan ikatan gula fosfat DNA dan memotong nukleotida yang spesifik pada DNA. Nah, yang kedua yaitu ada vektor atau disebut pembawa. Nah, vektor ini merupakan satu komponen pembawa gen yang akan dimasukkan ke dalam sel inang atau sel target. Nah, biasanya vektor itu disebut juga dengan plasmid. Nah, yang ketiga yaitu ada enzim ligase. Nah, enzim ligase ini berfungsi untuk menyambungkan rantai DNA, di mana menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang membentuk ikatan diester antara dua nukleotida. Nah, selanjutnya yaitu sel inang yang kompeten, di mana sel inang ini berfungsi untuk memperbanyak nukleotida DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses dasar dari teknik
rekayasa genetika. Nah, yang pertama yaitu ada preparasi sampel DNA murni atau pemilihan sel target yang akan digunakan sebagai DNA template. Nah, yang kedua yaitu pemotongan DNA. Nah, pemotongan DNA ini menggunakan enzim endonuklease restriksi, yaitu untuk memotong DNA donor dan vektor pada lokasi yang spesifik, sehingga DNA donor dapat disambungkan ke dalam vektor. Nah, yang ketiga yaitu penyambungan potongan-potongan fragmen DNA, di mana penyambungan potongan-potongan ini menggunakan enzim ligase, di mana penyambungannya potongan DNA ini organisme dengan DNA vektor. Nah, yang keempat yaitu transformasi rekombinan DNA antara vektor dan juga DNA yang sudah disisipkan ke dalam sel inang. Nah, yang kelima yaitu identifikasi sel dengan melakukan seleksi atau scanning. Nah, yaitu untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan, di mana di dalam phosphat ini kan memiliki amplisin resistant gen, dan juga di bagian gen yang kita potong berisi gen laktosa yang dapat metabolismekan laktosa. Maka dengan adanya kedua tersebut kita dapat menyeleksi sel inang yang diinginkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pemasukan ke sel target, di mana setelah melakukan seleksi maka akan dimasukkan ke sel target ataupun ke sel yang ada pada genom tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penggunaan teknik rekayasa genetika, terutama pada bidang pertanian. Nah, yaitu contohnya ada tanaman transgenik. Apa sih dampak dari tanaman transgenik itu? Nah, dari dampak positifnya yaitu tahan terhadap serangga, insekta, ulat, ataupun virus. Nah, yang kedua itu toleransi terhadap herbisida. Nah, yang ketiga yaitu tanaman transgenik ini memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan tanaman konvensional. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki sifat-sifat tanaman dari tanaman yang aslinya. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama mudah terserang penyakit, yang kedua itu merugikan petani lokal yang memang mengandalkan reproduksi alami, yang ketiga yaitu mengganggu proses seleksi alam, yang keempat yaitu menurunkan varietas alaminya. Nah, sekarang ada pun contoh-contoh tanaman rekayasa genetika. Nah, yang pertama itu ada kedelai transgenik, di mana kedelai transgenik ini dihasilkan dari tanaman transgenik yang tahan terhadap hama, tahan terhadap herbisida, dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada jagung transgenik, di mana jagung transgenik ini menghasilkan tanaman yang menghindari dari serangga dan juga hama. Nah, yang ketiga itu ada jagung manis, di mana jagung manis ini dibuat untuk tidak adanya perubahan menjadi pati, sehingga jagung ini tetap manis dan berair. Nah, yang keempat itu ada tomat transgenik, di mana pada tomat transgenik ini akan dilakukan suatu proses perlambatan pematangan sehingga dapat menunda pelunakan tomat. Nah, yang kelima yaitu ada kapas transgenik, di mana dilakukan untuk menghindari serangga dan juga hama. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai rekayasa genetika di bidang pertanian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.